Baik, baik. Oke, di awal ini kenapa saya ingin memberikan materi tentang meninggalkan jejak digital yang positif, hal ini sangat sepele sebenarnya untuk teman-teman ketahui bahwasanya terkadang kita itu selalu saja sembrono atau apa ya, bisa dibilang kita tidak melihat atau eh, menggunakan sesuai apa yang ada di dalam bersosial media seperti itu. Enggak cuma bersosial media, bahkan ketika kita misalnya mendapatkan sebuah link, kita memberikan keterangan-keterangan identitas kita tanpa kita berpikir panjang gitu. Dan itu malah menjadi bumerang untuk kita sendiri gitu. Nah, banyak sekali yang viral saat ini ya, seperti kayak kasus-kasus kemarin identitas bocor dan lain-lain hal sebagainya, itu juga dikarenakan keteledoran kita sebagai pemilik pengguna sosial media ataupun berselancar di dunia maya, entah itu di sosial media, di ketika kita menggunakan aplikasi dan lain-lain hal sebagainya. Oke, nah sebenarnya jejak digital itu apa sih gitu ya? Nah, jejak digital itu adalah catatan dari semua interaksi daring yang pernah Anda lakukan, hal atau situs apapun yang telah Anda lihat, kunjungi, serta tinggalkan, bisa terekam semuanya. Nah, ini teman-teman yang sering banget terlupakan oleh kita gitu. Terkadang kita aslik nih, oke kita buka sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Terkadang kita lupa gitu, oh ini lagi ada promo nih, terus kemudian kita klik link, tanpa kita sadari kita sebenarnya telah memberikan beberapa ID kita kepada orang lain yang mungkin belum tentu yang kita kenal gitu loh. Kadang teman-teman misalnya tergiur akan sebuah promo atau apa ya, misalnya ada sesuatu hal yang menarik Anda, kemudian Anda tidak mengerti akan hal ini. Nah, itu di situ terjadilah mulai adanya pencurian-pencurian data kita seperti itu. Nah, dari hal-hal yang kecil ini kita kepengen UICI nanti ketika teman-teman sudah berkuliah di UICI, teman-teman itu minimal mengetahui akan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi apa namanya, jejak digital teman-teman pun bisa terekam secara baik gitu. Oke, selanjutnya kenapa sih jejak digital itu penting gitu? Kan sebenarnya ya udah kita sosial media aja, kita berseluncur di media maya, ya terserah kita dong gitu. Bahkan kita terkadang meluapkan emosi kita itu di sosial media gitu, tanpa kita berpikir panjang gitu. Nah, di sini tuh ada dua hal yang penting ketika kalian sedang berseluncur di dunia maya, di dunia internet dan sebagai macamnya. Itu yang pertama adalah keamanan. Nah, teman-teman nih kalau misalnya masalah keamanan, otomatis ketika kalian misalnya menggunakan m-banking, terus kemudian beberapa aplikasi e-commerce yang sekarang sudah mulai bisa melingkan dengan digital m-banking dan lain-lainnya. Nah, itu di situ file-file atau apa dokumen-dokumen pribadi teman-teman tuh sebenarnya sudah ke-link di digital seperti itu. Jadi terkadang misalnya teman-teman ingin melingkan misalnya, oh ya saya punya Shopee, Tokopedia, aduh daripada lama pembayarannya di misalnya saya harus ke ATM dan lain-lain, teman-teman hanya melingkan e-commerce tersebut dengan digital m-banking teman-teman gitu. Nah di situ terkadang teman-teman harus bisa menjaga keamanan dari data-data atau informasi dari teman-teman gitu loh. Jangan sampai itu tersebar luas gitu. Nah, yang kedua untuk teman-teman yang sudah bekerja ataupun teman-teman yang memiliki profesi, reputasi itu sangat penting. Kenapa sih kita melihat reputasi itu sangat penting ketika berseluncur dunia maya? Karena banyak sekali hal-hal yang viral dan tidak terduga gitu. Kalau memang viralnya positif sih aman-aman aja gitu ya, teman-teman bisa, oh alhamdulillah konten saya bisa dilirik gitu dan lain-lain hal sebagainya. Tapi gimana dengan ketika teman-teman mempunyai berita yang
negatif gitu tentang teman-teman di dunia maya, dan itu sangat cepat dan masif gitu, dan banyak sekali dan tidak terbendung gitu. Nah, reputasi ini sangat penting menurut jejak digital ini, karena ketika nanti kalian sudah bekerja, misalnya namanya Bagus gitu, Bagus nih mempunyai reputasi yang baik gitu, dengan mengetik nama Bagus di Google Search seperti itu, keluar nih, Bagus adalah seorang bla 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 bla. Tetapi ketika di uh, dunia digital ini berbeda gitu loh, karena semua hal yang sudah dilakukan, semua hal yang setiap hari di scrolling, di search di Google dan lain-lain, itu semua berkaitan gitu. Jadi ketika si Bagus ini men-search sesuatu yang kurang baik, ya tentu nanti bisa juga gitu loh menjadikannya sebuah reputasi yang jelek gitu. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari jejak digital ini, supaya kita tahu gitu loh yang mana yang harus kita gunakan dan tidak, seperti itu. Oke. Nah, terus kapan sih kita sebenarnya harus mulai meninggalkan jejak digital yang positif gitu? Selama teman-teman menggunakan sosial media, internet, dan menggunakan perangkat smartphone kalian gitu ya, teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang bekerja, teman-teman yang rutin suka belanja, itu sangat perlu sekali gitu loh. Kenapa enggak? Karena sekarang udah banyak banget modus-modus penipuan melalui SMS ya. Mungkin teman-teman di sini pernah merasakan dapat SMS ketika selamat mendapatkan voucher belanja Shopee senilai 1 juta, 2 juta, terus kemudian dikasih linknya, dan kemudian teman-teman ditelepon gitu. Nah, itu salah satu kaitannya dengan digital literasi. Kenapa kalian harus menjaga keamanan data personal kalian? Nah, jejak digital yang positif penting untuk keamanan sekaligus reputasi masa kini dan masa mendatang. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, teman-teman, ketika kalian menggunakan gadget kalian uh, secara bijaksana, ya otomatis juga akan menaikkan, ya tadi saya bilang, reputasi. Nah, nggak cuman hari ini, bahkan sampai besok ketika mendatang 2000 berapapun, ketika zaman sudah makin canggih, tidak dipungkiri itu bakal jauh lebih banyak lagi gitu loh data-data tentang diri Anda gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus berubah nih, gimana sih harus menjadi yang lebih positif gitu di dalam berselancar di dunia maya. Nah, namun bagaimana sih caranya gitu ya? Nah, yang pertama adalah buatlah password yang aman. Nah, ini hal yang sepele tapi sering diacuhkan gitu. Padahal ya password itu penting gitu. Password biasanya kalau teman-teman menggunakan sosial media ataupun m-banking pun kan juga menggunakan password dan lain-lainnya. Nah, itu adalah tahap awal teman-teman harus mengetahui gitu loh. Kenapa password itu dibuat serumit mungkin gitu, karena agar tidak dibobol dan data dihack. Dalam beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman ingat gitu, ada berita kasus BPJS Kesehatan yang dimana situsnya datanya, informasinya juga terbongkar dan segala macam. Nah, itu antisipasinya seperti itu gitu loh. Bagaimana kita bisa membuat password yang sulit seperti itu agar tidak gampang dibobol. Nah, selanjutnya ini yang selalu teman-teman dapati ketika teman-teman membuat sebuah akun baru ataupun mendownload sebuah aplikasi baru. Di digital itu password yang ideal itu adalah terdiri dari 8 sampai 12 karakter yang terdiri dari huruf besar dan huruf kecil, angka serta simbol. Nah, ini kenapa sih gitu loh? Kenapa kalau kita buat password itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka serta simbol? Karena agar tidak ada namanya nanti kebobolan data yang dimana terjadinya secara cepat gitu, karena hacker itu bisa membobol sebuah password gitu, itu bisa dalam hitungan detik, menit gitu, tergantung dari seberapa sulit password tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman harus diusahakan password itu dibuat dengan menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan serta simbol. Nah, kalau teman-teman biasanya juga buat password gitu,
kan ada keterangannya, kalau misalnya belum sesuai dengan password yang ideal ini, teman-teman belum bisa akan membuat sebuah akun baru gitu. Makanya dari situ kita harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut demi keamanan si pengguna tersebut. Nah, yang lucunya adalah ini salah satu 50 daftar password yang sering digunakan di netizen Indonesia ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dari angka-angka yang sering digunakan 6 kali. Di sini juga ada tertera tulisan bismillah sebagai password gitu. Doraemon dan lain-lainnya. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau bisa teman-teman sudah mulai hindari. Karena apa? Saking mudahnya password ini, ya hacker bisa menghack secara cepat dari mungkin beberapa detik saja gitu loh. Akun Anda banyak juga kan gitu. Akun-akun Instagram, akun-akun sosial media yang sering terhack gitu. Nah, karena ya ini gitu loh, passwordnya gampang untuk dibobol seperti itu. Jadi kurang lebih teman-teman harus bisa upgrade nih. Ketika kalian nih, oh teman-teman nih sore ini ikut nih pelatihan ini workshop tentang digital citizenship gitu. Terus password kalian ternyata password saya tuh belum serumit itu ya gitu. Nah, coba deh kalian coba untuk mengubah password teman-teman gitu agar jauh terhindar dari yang namanya hacker-hacker. Oke, terus selalu lindungi data pribadi. Nah, simpanlah erat-erat informasi semacam tempat dan tanggal lahir, nomor identitas KTP, nomor rumah, alamat rumah, sampai nomor kartu debit. Karena kecanggihan sekarang gitu ya teman-teman, apalagi teman-teman saya tahu yang generasi milenial gitu ya, khususnya pasti sudah punya e-wallet, yang dimana e-walletnya itu banyak sekali menyimpan uang, data-data informasi gitu kan. Nah, itu harus teman-teman jaga secara ketat gitu loh. Karena tidak dipungkiri contoh saja GoPay gitu ya. Beberapa kasus waktu yang lalu juga pernah mengalami pengguna customer-nya mengalami kecurian data dari sebuah GoPay gitu ya katakanlah. Dan itu pun nggak sedikit gitu, sampai berapa juta gitu kalau nggak salah. Nah, disinilah teman-teman fungsinya tadi memiliki password yang cukup rumit di awal, sehingga teman-teman sudah mengantisipasi langkah di awal seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah contoh di mana tren Instagram yang kemarin juga sempat beberapa waktu lalu disalahgunakan. Penggunaan stiker at yours gitu waktu itu trennya ya kan, spill dong nomor identitas, spill alamat rumah, spill depan rumah, spill apalagi dan segala macam. Nah, itu disalahgunakan teman-teman. Ternyata dari berbagai macam ratusan ribuan orang itu ketika kita pencet stiker ini, kita bisa tahu semua orang yang menggunakan stiker ini gitu loh. Nah, betapa mudahnya ketika seorang yang ingin berbuat jahat gitu katakanlah ya, oh misalnya si Rudi ada di Semarang dan dia spill tentang rumahnya, alamat rumahnya gitu. Bagaimana tidak seorang bisa langsung mengetahui, oh itu rumahnya di situ dengan melihat kondisi luarnya rumahnya seperti apa dan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini yang menjadi marak kemarin viral juga kasus-kasus spill nomor identitas, KTP dan lain-lain itu yang akhirnya disalahgunakan gitu nomor-nomornya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita jangan sampai nanti hal ini terjadi lagi gitu loh. Karena teman-teman UICI di mana UICI ini adalah kampus digital, teman-teman minimal harus tahu dulu nih di awal, oh ternyata gitu ya, ketika kita ingin membuat sebuah postingan yang berhubungan dengan data diri kita, hal-hal yang berhubungan dengan informasi pribadi itu jangan disebarluaskan secara mudah gitu loh.
Karena dengan sakingnya teman-temannya menggunakan sosial media yang nggak ada remnya setiap hari gitu ya, di Twitter, Instagram gitu kan, di TikTok atau apapun itu menjadi sangat cepat sekali gitu beredar gitu. Jangan sampai teman-teman mahasiswa UIC ini tidak mengetahui hal-hal yang apa namanya di awal ini gitu loh. Nah, kenapa teman-teman harus mengetahui ini ya biar teman-teman IT literasinya, digital literasinya juga mengerti akan hal-hal yang ada di digital seperti itu. Karena di digital sekarang itu aksesnya cukup cepat sekali, cukup masif sekali ya. Jadi sekali post ya otomatis langsung beredar kemanapun gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang sering, apalagi teman-teman konten kreator gitu, ya harus dipertimbangkan secara baik-baik gitu. Oke, nah yang seperti saya bilang tadi sebelumnya adalah ketika teman-teman berselancar di sosial media gitu ya, berpikir sebelum bertindak gitu. Karena pepatah mengatakan tidak ada yang abadi selain jejak digital. Nah, kalau teman-teman memposting atau bagi teman-teman yang konten kreator gitu ya, uh, memposting hal-hal yang random, terus tiba-tiba kalian tidak memikirkan hal-hal yang ada di belakangnya, apa yang akan terjadi, ya maka mulailah sekarang saat ini teman-teman lebih bijak dalam berdigital di sosial media ya khususnya gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Trimana untuk masalah etika. Nah, di awal ini saya ingin menyampaikan bahwasanya viral itu sekarang adalah hal yang diinginkan oleh banyak orang gitu ya. Apalagi teman-teman yang pengen viralnya yang positif pastinya. Nah, dari hal-hal tersebut teman-teman itu harus memperhitungkan ketika teman-teman ingin memposting apapun itu di sosial media gitu. Karena balik lagi pentingnya jejak digital ini adalah untuk keamanan dan reputasi. Apalagi untuk reputasi teman-teman ya. Kalau reputasi teman-teman itu kan harus dipikirkan secara matang-matang ketika memposting sesuatu hal. Apakah dampaknya ini akan baik atau buruk gitu. Karena reputasi itu adalah bukan hal yang mudah gitu loh. Ketika kalian teman-teman, apalagi yang sudah kerja ya, membangun sebuah reputasi itu sangatlah sulit gitu dan sangatlah panjang. Dengan jempol kalian hanya sekali tekan tiba-tiba dan itu menjadi sebuah bumerang atau hal yang negatif, maka ya kembali lagi ke reputasi teman-teman sekalian gitu loh. Jadi kita harus berpikir sebelum bertindak. Nah, selain itu kita harus menjaga akun yang dimiliki dengan baik. Nah, contoh teman-teman yang tadi sudah memiliki akun sosial media, akun-akun apapun itu, akun digital atau apapun itu, ya harus mengingat username dan password agar tidak sering gonta-ganti password dan lain-lain halnya yang sering membuat akhirnya teman-teman jadi bingung gitu loh, saking banyaknya password, saking banyaknya akun. Nah, ini teman-teman juga banyak nih, apalagi kalau misalnya Instagram stalking, nggak mau pakai akun private, akun yang utama, akhirnya dia membuat akun yang kedua, ketiga, keempat, kelima, untuk dia men-stalking atau apapun itu, kegiatan-kegiatan bersosial media. Nah, ini teman-teman harus mulai dipahami gitu ya, apalagi teman-teman ingin masuk di UIC, nanti UIC itu serba digital. Dari nanti sistem pembelajarannya dan lain-lainnya itu nanti serba digital. Nah, dari situ teman-teman harus bisa beradaptasi ya, karena nanti ya ketika nanti kalian sudah punya NIM, teman-teman bisa login di aplikasi kita di UIC dalam aplikasi pembelajaran dan berbagai macam aplikasi yang lain. Jadi teman-teman harus membiasakan hal-hal tersebut dan mulai disimpan satu persatu. Oh ini akun ini, akun ini, akun ini, akun ini, seperti itu. Oke.
Nah, ketika teman-teman sudah memiliki reputasi cukup baik gitu ya, atau teman-teman merasa, "Duh gimana ya namaku tersebarnya seperti apa ya? Apa jangan-jangan aku mempunyai jejak digital yang negatif, atau apa, punya pemberitaan yang negatif, atau pernah melakukan kesalahan yang mungkin tidak disengaja," gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa gitu loh, coba ketik nama sendiri atau mungkin, cek akun sosial teman-teman gitu, kira-kira ada sesuatu hal yang, negatif nggak nih dari, setiap apa yang saya lakukan gitu loh, di setiap hari meng-scrolling dan membuka sebuah situs portal berita atau apapun itu. Nah, ketika kalian mencari di internet gitu, oh ternyata, nama saya belum cukup familiar di, digital seperti itu. Tetapi saya memiliki concern gimana caranya saya harus tetap meninggalkan jejak digital itu secara positif dengan apa, misalnya, setiap hari teman-teman itu setiap hari atau 1 sampai seminggu gitu, teman-teman bisa menghapus, history search yang ada di Google, terus dan, itu dapat membantu banget kok mengurangi gitu. Terus email-email yang kayak spam, email-email yang kiranya sudah tidak terpakai, itu boleh banget gitu loh dihapusin gitu loh. Karena di situ juga membantu teman-teman untuk, memiliki jejak digital yang positif gitu loh. Selain itu teman-teman sudah, ibarat kata belajar untuk membuat reputasi yang baik di digital. Karena, ketika kalian, teman-teman di sini sudah asik berseluncur di dunia maya gitu ya, apalagi kalau misalnya udah generasi milenial ke atas tuh kayaknya udah makanan sehari-hari gitu ya. Jadi kayak kalau konten kreator gitu, kalau misalnya dia harus buat konten gitu sehari seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya itu udah kebiasaan gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum paham tentang, digital secara umum, yaitu harus mengerti gitu loh perkembangan zaman secepat ini gitu loh. Kalau teman-teman nggak tidak dibiasakan terbiasa dengan jejak digital ini, ya teman-teman ya otomatis akan tidak sengaja, "Oh ya udah terserah saya, mau berseluncur di dunia maya atau menggunakan akun apapun, ya udah terserah saya aja," gitu, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain gitu. Nah, makanya dari situ, Wici ingin membagi kepada teman-teman yang menjadi mahasiswanya untuk mengetahui hal-hal yang dari kecil ini dulu nih, dari bagaimana kita menanggapi tentang dunia digital, seperti itu. Oke, cukup dari saya tentang, bagaimana sih, kita untuk meninggalkan jejak-jejak digital secara positif, seperti itu. Ini di awal saya memperkenalkan, untuk teman-teman paham betul ketika teman-teman sudah mulai, berseluncur di dunia digital dengan memikirkan hal-hal yang harus dipahami secara umum gitu tentang, dunia digital. Nah nanti gitu ya, setelah ini ada Ibu Trimana yang di mana nanti Ibu Trimana akan menyampaikan lebih ke etika gitu, etika di dunia digital seperti apa sih gitu. Oke, karena saya juga sekaligus moderator, dipersilakan apa apa mau langsung Bu Tri dulu Bu, yang ingin materi? Atau mau di-open sesi pertanyaan dulu? Mungkin saya sampaikan dulu Oh ya, materi saya, nanti baru kita diskusi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung tanya karena kan saling berkaitan ya oh antara ya, materi yang pertama dengan yang kedua. Nanti baik. mahasiswa bisa tanya langsung ke dua pembicara. Oke, baik. Oke, teman-teman ditahan dulu ya pertanyaannya, terus kita akan lanjut ke pemateri kedua oleh Bu Trimana, Esos MSI. Silakan Ibu Tri, dipersilahkan. Baik, sebentar sambil saya share. Ya, sudah kelihatan? Belum Bu, masih hitam. Lagi Oh ada ya, yang sudah. macet di jalan mungkin ya. Oh ya, sudah.
Sudah kelihatan Bu Tri, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana nih suaranya? Mahasiswa UI Cibat 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, dari mana? Dari mana aja ini? Yang dari Pulau Jawa bisa raise hand. Kalimantan Bu, Kalimantan Aduh, Selatan. Kalimantan jauh sekali yang dari Kalimantan. Di mana Kalimantannya ini? Kabupaten Balangan. Kabupaten Balongan. Balangan Bu, Balangan. Balangan. Iya. Dari Kalimantan mana tadi? Kalimantan Selatan Bu. Selatan ya, Kak. Iya. Oke, so far yang jauh Kalimantan Selatan. Ada yang lebih jauh lagi? Sama Bu, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin, tapi nggak saling kenal ya sama yang tadi. Mas siapa tadi? Eko. Mas Eko. Ini pasti transmigran ya. Namanya Eko, tapi orang Eko. Kalimantan. Namanya aja Jawa Bu, tapi Namanya Jawa banget, Eko. Tapi orang Banjar asli Bu. Orang Banjar asli. Tapi nggak saling kenal ya sama Mbak yang satu tadi, Mbak siapa? Iya, cuma satu grup. Satu grup, tapi secara fisik nggak saling kenal, cuma Iya, kenal secara digital ya Iya, di Uici. Ada yang lebih jauh lagi dari Papua? Batam Bu. Batam. Iya Bu. Batam, Mbak Tania ya? Iya. Nah, ini kalau mau ke Singapura, kayaknya Mbak Tania sering jalan-jalan ke Singapura nih, tinggal nyebrang doang. Iya Bu. Iya. Kalau mau beli barang-barang Singapura, nitip Mbak Tania. Ada yang lebih jauh lagi? Ada Bu, dekat dari Manokwari, Papua Barat. Wih, Manokwari, Papua Barat, paling ujung kayaknya ini ya. Ya Bu. Oke, Mas siapa ini yang dari Manokwari? Andi Mulyono Bu. Mas Andi Mulyono. Ini juga orang Papua, tapi namanya Mulyono-nya Jawa, Andinya kayaknya Bugis. Bugis, ya? Iya Bu, Campuran benar. ya? Iya Bu. Di UIJ kita bisa saling bersilaturahmi, saling kenal, kedepannya bisa saling berkolaborasi, saling support, saling dukung sesama mahasiswa UIJ dari manapun, meskipun secara fisik kita tidak ketemu, bisa jadi sampai kalian lulus nanti pun kita belum tentu ketemu gitu ya. Tetapi UIJ menyatukan kita, gitu ya. UIJ menyatukan kita. Nanti suatu saat misalnya saya jalan-jalan ke Manokwari, nanti saya hubungi Mas Andi Mulyono, gitu ya. Kita bisa kopi darat di sana, ketemu langsung. Nanti kalau misalnya saya ke Batam, saya bisa menghubungi Mbak Tania, gitu ya. Kalau misalnya saya ke Kalimantan, ke Banjar, gitu ya, ke Banjarmasin, nanti ada juga mahasiswa di sana. Jadi dunia ini menjadi sempit ya. Dengan adanya teknologi ya, yang tadinya kita dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu, gitu. Dengan teknologi kita bisa saling bertemu, saling bersilaturahmi tanpa harus saya misalnya mau ketemu Mbak Tania tanpa saya harus datang ke Batam, mengeluarkan biaya, mengalokasikan waktu, gitu ya. Cukup dengan menggunakan teknologi saya bisa ketemu Mbak Tania, bisa ngobrol, bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, Mbak Tania juga bisa melakukan hal yang sama. Itulah the power of teknologi, gitu ya. Nah, cuma memang di teknologi itu seperti dua sisi mata uang, dua sisi mata pisau, gitu ya. Kalau kita tidak pintar-pintar menggunakannya, satu sisi kita bisa memanfaatkan pisau dengan baik untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita, tapi di sisi lain, kalau kita tidak pandai menggunakan pisau itu, maka pisau itu bisa melukai kita sendiri. Ya, topik diskusi kita hari ini adalah digital citizenship. Ada yang sudah pernah dengar istilah digital citizenship ini? Dari teman-temannya ada sekitar 20 sekian, ya. Ada yang sudah pernah dengar apa sih itu digital citizenship? Citizenship itu apa? Warganegaraan, ya. Kita kalau misalnya mau ke luar negeri, ngisi arrival card, ya, pada saat kita kita datang
di bandara, di negara kita tuju, kita pasti disodori satu kartu yang harus diisi. Kita datang dari negara mana, di situ pasti ada kolom citizenship .2, artinya kita dari warga negara apa gitu ya. Secara physically ya, secara kita semua adalah warga negara Indonesia. Citizenship kita adalah Indonesia. Tetapi dalam era digital dengan adanya teknologi, batasan-batasan negara itu hilang, gitu ya. Kita menjadi satu warga yang namanya warga global village, ya. Global village, satu desa global yang terdiri dari citizennya itu ya, citizenship-nya dari mana-mana saja, namanya juga global, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan digital citizenship. Nah, di dalam ketika kita menjadi sebuah warga negara global, gitu ya, warga desa global, ada hal-hal yang harus kita pahami, kita mengerti supaya kita bisa menjadi warga ya, citizenship yang beradab ya, kemudian yang berbudaya. Kurang lebih begitu ya. Warga yang beradab, warga yang berbudaya. Teknologi itu membuat banyak perubahan dalam segala kehidupan kita ya. Dunia menjadi flat seperti yang tadi saya sampaikan ketika saya ingin ketemu dengan Mbak Tania, ketemu dengan Mas Andi Mulyono tanpa saya perlu harus datang ke sana. Sudah flat gitu ya. Saya bisa komunikasi dengan siapapun di belahan dunia manapun gitu ya, tanpa ada batasan ruang, waktu dan jarak. Itulah yang disebut dengan dunia menjadi flat. Tidak ada teritori gitu ya, di dunia digital tidak ada teritori, tidak ada batasan. Negara apa, warga negara apa, ya kita menjadi satu warga yang namanya warga global village tadi. Kemudian kita berkomunikasi di era seperti sekarang tidak seperti waktu era 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Ketika kita menggunakan media, terutama media massa, itu kan komunikasinya one to many. Dari media kita nonton TV serentak, apalagi zaman saya ya, adanya cuma TVRI zaman saya masih kecil, adanya hanya TVRI, belum ada RCTI, belum ada Indosiar dan kawan-kawannya. Jadi waktu itu saya hanya mengkonsumsi pesan dari satu media, dari TVRI. Jadi one to many. Waktunya sudah ditetapkan, siaran berita jam 9 malam. Kalau mau lihat siaran berita ya harus nunggu jam 9 malam. Semua orang gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, berita bisa kita lihat kapan saja, bisa kita share ke siapa saja gitu ya. Many to many. Kemudian teknologi digital menjadikan menjadi ruang publik ya, public sphere ya. Di sana kita bisa bikin pengumuman, di sana kita bisa jualan, di sana kita bisa bikin event, di sana kita bisa macam-macam gitu ya. Itu menjadi ruang publik. Nah, teknologi dalam hal ini gitu ya. Kalau kebetulan saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Ilham ya. Saya Trimana, kebetulan saya dosen ilmu komunikasi gitu ya. Buat kita orang komunikasi, teknologi itu adalah medium ya. Teknologi itu adalah medium apapun itu ya. Apalagi kemudian digital seperti sekarang. Teknologi digital itu kita anggap sebagai medium ya. Salah satu teori dalam ilmu sosial namanya McLuhan, dia mengatakan terkait dengan perkembangan peradaban manusia ya, dia mengatakan bahwa medium is the message ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan di sebuah media, pesan yang kita buat itu mengandung makna, tetapi sebenarnya media itu sendiri pun punya makna, bisa memberikan sinyal, bisa memberikan informasi kepada orang lain siapa kita. Dengan orang melihat IG kita misalnya, kita udah bisa menebak ini orangnya seperti apa. Ya, misalnya kita melihat IG-nya, misalnya sekarang yang lagi booming siapa ya? Lucinta Luna gitu ya.
Nah, kita udah bisa ngelihat itu ya, lihat tampilannya dia itu kita sudah dari mediumnya saja sebelum kita melihat isinya itu tampilannya gitu ya, sekilas dari feed-nya dan apa kita sudah tahu oh ya dia begitulah gitu ya. Sudah mengirimkan pesan tersendiri gitu. Kemudian nah McLuhan ini membagi ya dalam sebuah karya dia ditulis sekitar tahun 1962 atau 1964 gitu ya. Ada satu tulisan dia yang judulnya itu understanding media, kemudian medium in the extension of man. Jadi media itu termasuk media teknologi tadi itu adalah kepanjangan manusia gitu ya. McLuhan itu membagi manusia ke dalam beberapa tahapan peradaban ya. Pertama dikenal ya, dia membagi menjadi yang namanya tribal era. Ini era di mana orang tuh peradabannya gitu ya, dilihat dari cara berkomunikasinya itu mereka ya masih primitif gitu ya, masih menggunakan bunyi-bunyian. Kalau ada kentong-tong, ada misalnya orang tinggal di gunung gitu ya, oh mau ada gunung mau meletus gitu ya, mau ada kebakaran, bunyi kentongan dipukul. Nah, itu adalah tribal era, masih menggunakan cara berkomunikasi yang primitif, mengandalkan era pendengaran ya, cerita-cerita tutur ya. Kemudian berkembang ketika ditemukan alfabet, huruf gitu ya. Kemudian dikenal literasi era. Era di mana orang sudah mulai berkomunikasi dengan menggunakan tulisan ya, tulisan. Kemudian teknologi yang terus berkembang, muncul teknologi mesin cetak. Yang kemudian memunculkan era yang namanya print era. Ya, disitulah lahir media massa koran gitu ya, awal-awal itu ya. Kemudian juga teknologi terus berkembang. Muncullah yang namanya era elektronik ya. Yang kemudian terus berkembang menjadi era sekarang ya, era digital. Nah, sekarang kita ada di era ini. Jadi yang elektronik era tidak hanya sebatas TV gitu ya, radio tidak, termasuk juga internet gitu ya, new media, media baru gitu ya. Itu kan diawali dengan ketemunya telegram, telepon, ya, radio, televisi, film, internet gitu ya, dan teman-temannya itu. Nah, evolusi medium ini berdampak pada seluruh perubahan perilaku dan komunikasi manusia di masing-masing era tadi. Nah, keseluruhannya itu mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Nah, ini yang kalau di ilmu sosial ya itu dikenal sebagai teori determinasi teknologi. Nah, menurut teori ini ya semua jenis penemuan dan perkembangan teknologi komunikasi itu merubah perkembangan budaya dan peradaban manusia. Kita sebagai warga desa global ya, di era global village ini di sebuah entitas yang namanya global village, kita semua menjadi warganya yang kita kemudian dikenal sebagai digital citizenship atau orang-orang biasa mengenalnya sebagai netizen. Ya, netizen kan orang-orang yang hidup di internet gitu ya. Itulah yang dikenal sekarang digital citizenship, tapi singkatnya ya netizen gitu ya. Nah, untuk menjadi warga global yang tadi ya berbudaya dan memiliki peradaban, kita harus bagaimana gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, teknologi itu seperti pisau ya, yang memiliki dua mata pisau gitu ya. Kalau kita pintar menggunakannya, maka kita akan menjadi warga global ya atau digital citizenship yang berbudaya dan berperadaban, ya punya budaya dan punya peradaban. Tetapi kalau kitanya sebagai manusia kemudian tidak bisa menggunakan gitu ya teknologi digital dengan baik, ya di sini diperlukan namanya digital literasi, ya. Maka kita teknologi itu akan berbalik merugikan kita, gitu ya.
dimaksud dengan digital literasi ya literasi digital citizenship. Sebenarnya ini adalah kepanjangan dari digital literasi. Nah, literasi digital citizenship berkaitan dengan ya kemampuan kita semua sebagai warga global village gitu ya untuk terlibat secara positif ya, berpikir kritis, kemudian memiliki kompetensi digital gitu ya, karena kita hidup di lingkungan digital, kemudian kita memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keterampilan komunikasi, kemudian membuat kreasi, ya ini hubungannya dengan kreativitas ya. Itu semua adalah literasi digital citizenship. Apa yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, itu adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh netizen. Digital citizenship, dia tahu bagaimana harus memiliki pemikiran yang kritis, dia harus smart, dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang membahayakan kita ketika kita menggunakan teknologi digital. Kemudian juga kaitannya dengan skill IT, skill komunikasi gitu ya. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Mas Ilham mengenai self protection ya, bagaimana kita memproteksi diri supaya orang lain tidak memanfaatkan segala informasi yang kita punya yang ada di teknologi digital kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Nah, sebelum saya melanjutkan ya apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin tanya dulu. Kalau teman-teman ini aktif atau menggunakan sosial media, apa yang biasa dilakukan? Berbagi foto? Ya enggak? Berbagi foto enggak? Iya. Ya. Lagi makan di restoran, sebelum menunya dimakan atau sebelum minumannya diminum, difoto dulu. Naik atas meja gitu ya sampai dapat angle yang bagus, kemudian di-share. Ada yang begitu? Mungkin ada yang ngangguk-ngangguk. Mungkin Mbak Tania ngangguk-ngangguk ya. Kemudian kalau kita posting kegiatan atau perasaan kita, pikiran kita disertai dengan foto, kemudian kita suka nggak bagi lokasi? Oh, kita lagi ada misalnya lagi makan di restoran A gitu. Atau lagi jalan-jalan di pantai mana gitu ya, fotonya di-share. Sering Bu. Ada yang suka begitu? Mbak ada Tania, pasti. Iya pasti Mbak Tania juga. Ya, ya. Mbak Yuni, Mbak Yuriska. Semuanya kayaknya Bu, semuanya. Yang suka kadang-kadang pamer liburan misalnya, makanan seperti tadi ya, kendaraan. Itu pokoknya sebelum segala momen itu difoto, kemudian cari angle terbaik gitu ya. Bisa jadi angle-nya itu sebenarnya luas gitu, tapi kita hanya mengambil angle tertentu saja untuk kemudian diupload di sosial media kita. Artinya orang lain nggak tahu sebenarnya apa yang ada di samping kanan, apa yang ada di samping kiri, apa yang ada di belakang kita ketika kita mengambil gambar itu. Orang lain kan nggak tahu. Ya, nah itu yang sering kita lakukan. Kemudian curcol di sosmed, tahu curcol? Apa ya? Curhat colongan. Mak itu ibu-ibu. Ya ibu-ibu itu mah. Ngeluh. Nah, jangan gitu, saya juga mama ini. Ibu mah jiwa muda. Jiwa muda nggak suka curcol emang? Bisa jadi dikurang-kurangin. Mungkin nggak curhat colongan, tapi curhat beneran. Ya, nah seringnya itu jempol duluan, pikirannya belakangan. Betul. Ya, tidak memperhitungkan akibatnya mah nanti. Yang penting jempolnya duluan, pikirnya belakangan. Enggak semua ingin tahu curahan hati kita ya Bu ya. Kepoin orang lain ya, sering ya. Kalau kita buka sosial media kita suka ngepoin orang lain. Nah, itulah yang biasa kalian lakukan. Umumnya begitu. Tingkat keaktifan seseorang di sosial media, kemudian apa yang dilakukan, terutama di sosial media ya. Ini saya agak lebih fokus ke sosial media.
itu akan perilakunya akan berubah dari waktu ke waktu. Ya, semakin seseorang memiliki literasi digital yang baik, ya, maka akan semakin hati-hati dia berperilaku di dunia digital. Ya, kuncinya di situ. Semakin kita memiliki literasi digital yang baik, maka akan semakin hati-hati kita ketika menunjukkan diri kita sebagai warga global village tadi, sebagai digital citizenship, ya, sebagai netizen. Semakin rendah digital literasi kita, maka akan semakin abai, ya, semakin abai dengan yaitu tadi kesadaran-kesadaran untuk memikirkan mana yang perlu diunggah, mana yang perlu kita sampaikan, dan mana yang tidak perlu, gitu ya. Semakin rendah tingkat literasi digitalnya, maka batasan itu semakin longgar, gitu ya. Artinya apa aja dia unggah, apa aja dia share, gitu ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia ini, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita memilih untuk berbagi informasi, pesan, media, kegiatan harian dan lain-lain, itu sebenarnya kita menunjukkan siapa diri kita, gitu ya. Karena sejatinya bahwa kita semua manusia, makhluk hidup, itu tidak akan bisa tidak berkomunikasi. Sebagai warga global, kita pun begitu. Gitu ya. Kenapa? Semua perilaku manusia itu adalah komunikasi. Apa yang ingin kita lakukan dan tidak ingin kita lakukan itu adalah mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya misalnya, tahun 2009, 2010 pada waktu itu masih awal-awalnya Facebook, ya. Saya punya akun Facebook itu tahun 2009 kalau nggak salah. Ya. Itu hampir sering sekali saya posting gitu ya, titip momen, titip apa gitu di sana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin karena usia juga ya, dan kemudian tadi tingkat proteksi terhadap diri gitu ya, terus semakin tinggi, dan kemudian mulai punya kesadaran apa perlunya ya saya share segala apa yang saya ini, saya share segala apa yang aktivitas saya bagi gitu, apa perlunya gitu ya. Sehingga kemudian kesini itu saya semakin jarang aktif di sosial media. Artinya ketika saya memilih untuk semakin jarang aktif di sosial media, itu pun sebenarnya punya makna, gitu ya. Artinya apa ya? Itu tadi saya sudah pada posisi saya sudah berusaha untuk memproteksi diri saya, hanya hal-hal yang saya anggap perlu, penting dan perlu yang kemudian saya bagi di sosial media. Saya tidak ingin membagi segala hal di sana, gitu ya. Karena apa? Kesempatan, peluang ya untuk terjadinya miskomunikasi, misunderstanding, misleading di dunia digital itu tidak terbatas. Tidak terbatas, gitu ya. Kita bisa jadi misalnya ketika kita membagi makanan, membagi foto ya, makan di satu restoran, ya hanya sekedar misalnya ini tampilan makanannya bagus, mungkin motivasi awal kita itu begitu ya, cantik banget ini platingnya gitu ya, kemudian kita foto, kita share. Tapi orang bisa tanggapannya bisa beda, ini orang pamer banget sih, ini orang sombong amat sih gitu ya. Atau ada orang yang misalnya level ekonominya minim banget, dia menjadi ngiri, kapan ya saya bisa makan kayak gitu di restoran itu gitu. Itu kan sangat terbuka luas gitu ya. Jadi potensi untuk miskomunikasi, misunderstanding, misleading itu secara virtually itu unlimited ya, tidak terbatas. Kemudian selain itu, nah di era yang seperti itu gitu ya, maka etika itu menjadi penting. Ya, etika itulah yang menuntun kita untuk bisa menjadi digital citizenship yang beradab dan berbudaya. Sekarang kita lihat gambarannya. Seperti apa sih peradaban kita, budaya kita sebagai
citizenship, digital citizenship. Kita lihat dari data ini dulu ya. Ini data tahun lalu, tahun 2021. Warga Indonesia dalam satu hari menghabiskan waktu hampir 9 jam. 8 jam 52 menit. Artinya hampir 9 jam mereka itu ada di ya menggunakan waktunya untuk connect ke internet dengan menggunakan berbagai macam devices ya. Dari mulai pakai untuk nonton TV streaming, misalnya beraktivitas di sosial media itu ada sekitar 3 jam 14 menit. Kemudian main game ya dan lain-lain gitu ya. Pokoknya dalam satu hari rata-rata orang Indonesia menggunakan waktunya 9 jam dalam sehari. Sehari itu ada 24 jam. Kalau 9 jamnya itu kan berarti udah lebih dari seperempatnya ya, seperempat hari. Waktu kerja orang aja 8 jam. Orang bekerja itu sehari 8 jam. Ini lebih dari jam kerja orang gitu ya, menggunakan internet 9 jam. Ngapain aja gitu ya. Kemudian ada data lain ya yang saya ambil dari kata data. Di sana menunjukkan ini tahun 2021 juga. Ya. Hasil survei menunjukkan bahwa sumber informasi saat ini yang banyak diakses oleh netizen Indonesia itu adalah sosial media. Paling banyak diakses ya. Baru kemudian yang lain-lain. Nah, sosial media yang diakses itu paling banyak itu adalah WhatsApp. Kemudian yang kedua Facebook. Yang ketiga YouTube dan seterusnya. Nah, data-data itu ada korelasinya. Ini data ini penting, perlu diketahui karena itu ada korelasinya dengan yang berikut ini. Ada sebuah survei ya yang dilakukan oleh Microsoft tahun 2021 tahun kemarin tentang indeks keberadaban digital. Indeks keberadaban digital atau digital DCI ya. C-nya itu apa? Itu saya lupa di ininya ya kepanjangan DCI. Tapi kalau di Indonesianya itu adalah indeks keberadaban digital. Ini untuk dunia ya, untuk seluruh dunia. Afrika Selatan itu menduduki peringkat teratas sebagai negara yang paling tidak sopan. Artinya paling tidak beradab ya di dunia. Nah, Indonesia menduduki peringkat yang keempat. Bayangin coba. Indonesia menduduki peringkat keempat. Nomor 1 se-Asia Tenggara. Di mana netizennya tidak beradab. Ya. Ini bukan survei kaleng-kaleng ya, yang menyelenggarakan itu Microsoft gitu. Ini ada kaitannya dengan data yang tadi. Ya, ada sekian juta pengguna internet di Indonesia. Dalam sehari mereka menggunakan waktunya untuk gitu ya, berselancar di internet. Kita itu adalah bagian dari itu. Ya, kita semua itu adalah bagian dari warga Global Village tadi, ya, digital citizenship tadi. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah kita menyumbang peran untuk data ini, gitu ya? Kita kembali kepada bagaimana teman-teman tingkat literasi digitalnya. Ya, saya tidak akan menanyakan kamu bagaimana. Ya, coba refleksi diri saja, gitu ya. Selama menjadi citizenship, selama menjadi netizen, apa yang kita lakukan di dunia digital? Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, gitu ya, reaktif, kemudian ya tadi tidak beradab, gitu ya, sumbu pendek, tahu sumbu pendek? Ada hal yang sedikit agak ini, langsung reaktif, langsung. Nah, itu sumbu pendek tuh begitu tuh ya. Nah,
perilaku-perilaku seperti itulah yang kemudian menyumbang data kepada surveinya Microsoft tahun yang lalu. Ini kembali lagi kepada tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham, bahwa gitu ya, media itu ikut menentukan peradaban manusia. Ya. Manusia yang beradab atau tidak beradab gitu ya. Memang kembali kepada tingkat literasi dari masing-masing kita, yang kemudian tingkat literasi itu semakin baik tingkat literasi, maka dia akan semakin beradab ya sebagai warga digital, ya digital citizenship. Semakin rendah literasi kita, maka ya semakin barbar kita di era di dunia internet gitu ya. Barbar dalam berkomentar, barbar dalam menyampaikan informasi, barbar dalam menyampaikan pendapat, termasuk barbar dalam mengutip, plagiarisme, ya itu kan barbar semua itu ya, perilaku-perilaku barbar. Mengambil data orang lain, tulisan orang lain, hasil karya orang lain, foto orang lain, gambar orang lain, diaku sebagai punya dia. Nah, itu kan juga barbar, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua, gitu ya, tidak menjadi bagian dari surveinya Microsoft tadi yang menyumbang data menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 4 di dunia yang paling tidak sopan dan nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, untuk itu, yuk kita semua menjadi warga digital yang beradab tadi, ya, yang punya etika, yang punya punya batasan, yang memiliki batasan kita sendiri. Mana yang boleh, mana yang perlu, mana yang pantas untuk kita lakukan di dunia digital dan mana yang tidak pantas, tidak perlu, tidak. Kita sendiri yang memfilter, ya. Kita sendiri harus mulai mengerem, tidak semua hal harus kita umbar di sosial media. Karena selama ini kebanyakan memang ya masih banyak kita mengumbar personal data kita, nama lengkap, ya bahkan kadang tanggal lahir, alamat, nik, nama anak, nama suami, itu semua diunggah. Itu kan personal data yang sangat penting. Ya, itu personal data yang sangat penting. Kemudian hobi kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita, ya, kita unggah di sosial media. Kecenderungan perilaku kita, kemudian termasuk misalnya kalau di era-era pilpres atau pilgub atau afiliasi politik kita juga kita taruh di situ. Apalagi kalau menjelang pilpres, wah itu perdebatannya luar biasa karena semua orang tuh mau kelihatan unjuk gigi di dunia digital. Ya, family, friend, daily activity semuanya ditaruh di situ. Ya, dari yang penting ya sampai yang nggak penting gitu semuanya dimasukkan. Padahal juga buat apa juga gitu ya? Apa manfaatnya coba buat kita? Satu sisi mungkin iya kelihatan eksis, tapi di sisi itu di samping itu di belakang kita ada bahaya yang mengancam. Yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham tadi. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan mengenai fake data dan real data kaitannya dengan bagaimana kita beraktivitas gitu ya di dunia digital. Ya. Dunia digital terutama media sosial itu adalah panggung drama sebenarnya, ya. Panggung drama di mana aktornya itu adalah kita. Ya. Yang kita itu berlaku gitu ya, berlaga, beraksi. Ya, Mas Ilham ini dia orang teater nih, dia tahu nih. Ya, ya Mas Ilham itu orang teater. Nah, aktor itu ya kan berlaga, berlaku gitu ya untuk menggambarkan karakteristik personal dengan tujuan gitu ya untuk menunjukkan dramanya sendiri. Nah, pertunjukan dibuat dengan melakukan pengelolaan kesan yang dalam bahasa komunikasi itu disebut sebagai impression management ya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang dipakai oleh si aktor, ya oleh kita nih untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi-situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini seringkali tidak jarang syarat dengan kebohongan dan manipulasi. Ya, syarat dengan kebohongan dan manipulasi.
Nah, kesan yang ditampilkan seringkali tidak sesuai dengan realitas. Itulah yang namanya dramaturgi. Kita mengenal itu dramaturgi. Nah, itu fake data. Ya, fake data. Seolah-olah benar, tapi sebenarnya itu fake gitu ya. Dalam tampilan di internet, di sosial media itu seolah-olah benar, tapi itu adalah data yang fake. Kemudian kebalikannya itu adalah real data. Saya contohkan misalnya, ada sebuah perusahaan software yang fokusnya di bidang keamanan, ya, namanya perusahaan Tesian. Dia membuat survei juga, kemudian membuat satu laporan bahwa 84% orang menggunakan mengunggah kiriman ke media sosial setiap minggunya. 42% diantaranya membagikan banyak sekali informasi tentang hobi, ketertarikan seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, media sosial itu menjadi buku harian yang sifatnya umum. Siapa aja bisa mengakses datanya. Nah, terlalu banyak informasi ya yang kita share di sana, yang kita umbar di sana, dan informasinya belum tentu real data, bisa jadi fake data. Ya. Nah, itu namanya oversharing, ya. Nah, kita kalaupun seandainya kita merasa perlu untuk berbagi data, berbagi informasi ketika diunggah ke internet itu menjadi data. Sebisa mungkin ketika kita berbagi informasi atau data, itu adalah data-data yang real, tetapi yang memang sudah berdasarkan pertimbangan matang dari kita, itu memang perlu diunggah atau harus diunggah. Kalau memang tidak perlu, ya tidak perlu, nggak usah diunggah, di-keep saja sendiri. Ya, kita simpan kalau misalnya hal-hal momen-momen tertentu ya. Kalau dulu kan buku harian kita tulis, sekarang kan enggak. Kita bisa unggah aja misalnya di Drive gitu ya. Disimpan di cloud punya kita sendiri yang orang lain tidak perlu tahu gitu ya. Oke. Ini tadi disampaikan oleh Mas Ilham bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, semakin kita banyak aktif di sosial media, akan semakin banyak data yang kita sumbangkan pada big data. Data tersebut akan membentuk satu algoritma yang bisa digali demi mencapai keuntungan tertentu melalui informasi berbasis pengetahuan tentang halayak tadi ya, perilaku, hobi, kecenderungan, itu kan pengetahuan tentang halayak ya. Itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Bisa itu sifatnya positif, bisa sifatnya negatif gitu ya. Saya ingin kembali kepada tadi sedikit yang mengenai fake data. Ya, fake data masih ingat nggak yang Crazy Rich yang dia bilang murah banget, murah banget. Ada yang tahu? Ya. Siapa tuh? Siapa? Sudah di Indra penjara, Kents. Bu. Indra Ah. Kents. Indra Indra Kents. Kents ya. Dia kan murah banget. Itu dia menampilkan data yang fake. Seolah-olah kaya, ya. Afiliator. Ya Bu. ditunjukkan sih mobilnya, ya kan? Ditunjukkan Omongan publik. rumahnya, kediamannya, tas merek tasnya, merek sepatu, merek outfitnya, gitu ya. Ternyata itu fake, nggak real. Ada yang sempat depo kayaknya nih. Ada? Adakah? Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi hanya karena untuk kepentingan, bisa jadi karena kepentingan bisnis supaya terkenal, supaya followernya banyak, ya segala macam kan dilakukan ya. Termasuk beberapa waktu yang lalu ada sekelompok anak-anak ABG gitu ya. Dia ingin viral, dia menyetop truk tronton. Truk tronton itu kan nggak kayak motor Scoopy yang bisa direm nih berhenti gitu kan. Nggak kayak mobil Avanza direm langsung nih berhenti. Truk gitu kalau mau ngerem kan harus jauh sekian meter sebelumnya harus ngerem. Nah ini dihadang anak-anak ABG yang pingin viral tadi gitu ya. Dia ketabrak mati, sia-sialah dia. Matinya cuma karena pingin eksis gitu kan. Itu karena apa? Yaitu karena dia
membangun panggung, ya. Dia ingin beraksi di panggungnya sendiri supaya orang kemudian memperhatikan, melihat gitu ya. Ya tapi kan konyol ya kalau yang begitu. Itu baru contoh, masih banyak contoh-contoh lain kekonyolan lain yang dilakukan oleh para netizen kita, gitu ya. Ada orang kecelakaan, bukannya dibantu, difoto, divideoin. Hai guys, sekarang di sini sedang terjadi kecelakaan antara motor dengan mobil. Korbannya Betul. berdarah-darah, ada di pinggir jalan. Seolah-olah mau menjadi kayak reporter gitu ya. Nah, itu adalah perilaku yang tidak beradab. Ya, itu adalah salah satu contoh perilaku yang tidak beradab. Nah, data-data yang ada di internet ketika kita sudah unggah itu bisa dimanfaatkan oleh orang untuk misalnya penipuan. Contohnya misalnya penipuan love scammer gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah melihat konten videonya siapa itu Baim Wong yang dia ketemu dengan ya ibu-ibu ya yang dia mau kirim uang sekitar 25 juta buat pacarnya di luar negeri. Ditanya pacarnya siapa ini? Kenalnya di mana? Di internet. Ini fotonya, ini. Jadi ngotot, ini pacar saya, ini si Mbak Imo sampai ternyata yang seperti ini nggak hanya saya tonton di TV, tapi saya ketemu benar dengan orang yang model begini.
itu jelas-jelas ditipu gitu ya. Itu namanya penipuan love scammer. Ya. Karena ya itu tadi. Contoh lain misalnya di Papua ya di PT Freeport beberapa waktu yang lalu ada ada ibu-ibu suaminya kerja di PT Freeport, belum lama kerja, tapi dia posting di sosial medianya gaya hidupnya, rumahnya ya sudah mentereng lah, sudah wah gitu ya. Sehingga kemudian ada yang ini melaporkan kepada manajemen. Ini orang karyawan baru kok sudah seperti ini gitu ya. Kemudian ditelusuri, ternyata dia bersama dengan 3 kawannya itu melakukan pencurian. Karena apa coba? Itu terungkap karena apa? Karena perilaku istrinya. Yang mengunggah gaya hidup, fotonya, apanya sehari-hari. Sehingga kemudian suaminya ketahuan itu. Ternyata mencuri. Oke. Dan itu adalah gambaran ya. Saya ingin memberikan semacam pencerahan untuk teman-teman semua, adik-adik mahasiswa bahwa untuk menjadi warga desa global sebagai digital citizenship, sebagai netizen, kita harus menjadi netizen yang cerdas. Apalagi kita menjadi mahasiswa UICI, Universitas Digital, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi warga mahasiswa di Universitas Digital, tapi perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita memiliki literasi digital yang baik. Ya, jangan sampai kemudian ada mahasiswa UICI yang punya perilaku digital yang tidak baik, yang masuk kategori tadi ya, perilaku yang barbar, yang tidak beradab, tidak sopan, gitu ya. Karena kita sebagai manusia itu kan peradaban kita akan sangat ditentukan kepada tingkat literasi kita. Ya. Masa iya di Indonesia akan dianggap sebagai di dalam realnya di warga negara Indonesia kan dikenal sopan, ramah gitu ya, baik hati gitu ya, tidak sombong, suka membantu gitu ya. Tetapi di dunia digital kok kebalikan gitu ya. Ini pasti ada yang salah. Artinya apa? Filter-filter yang ada di dalam diri masing-masing kita itu hanya berlaku di dunia nyata, tapi tidak diberlakukan di dunia digital. Sehingga di dunia nyata kita sopan, kita lebih cenderung pemaaf, ya, lebih cenderung cooling down. Tapi di dunia digital kita menjadi kita yang tadi ya, menjadi tidak sopan tadi. Nah, harapan saya adalah mahasiswa kita jangan ada yang seperti itu, gitu ya. Rasulullah itu membenci 3 perilaku, gitu ya. Pertama itu adalah perilaku yang asasarun, ya, orang yang banyak omongnya, banyak membual, termasuk fake data itu membual, bohong, gitu ya. Kemudian al-mutasyaddiqun, ngomongnya tuh berlebihan, gitu ya, suka membumbu-bumbui, gitu. Kemudian al-mutafahikun, suka membesarkan diri, sombong, angkuh, ya. Kalau ketiga perilaku ini kita lakukan, gitu ya, yaitu tadi artinya kita berkontribusi terhadap data hasil survei Microsoft tadi. Kita menjadi negara urutan keempat di dunia yang tidak beradab, urutan pertama di Asia Tenggara. Oke, that's it yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran, membuka wawasan, termasuk kemudian menjadi semacam pengingat untuk teman-teman memiliki filter dalam diri sendiri untuk menjadi digital citizenship, untuk menjadi warga desa digital, ya, yang baik, yang sopan, yang beradab, yang tahu mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan, gitu ya. Mana yang kemudian membahayakan diri kita dan mana yang kemudian memang perlu kita share kepada orang lain. Oke, dari saya itu Mas Ilham, ini juga sudah jam 5:04. Mungkin kita ada waktu hanya sekitar 15-20 menit maksimal ya untuk tanya jawab. Saya serahkan ke Mas Ilham. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.